Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 107. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama, dari Sinar Berkah Broiler. Pesannya sehat selalu Min, biar tambah rajin upload. Salam dari Bojonegoro, Jatim. Halo Bojonegoro, terima kasih ya dukungan dan doanya. Sehat dan sukses selalu. Lanjut dari Adi Kang Plafon. Pesannya semangat terus Min, semoga tetap sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Amin, terima kasih ya, semoga sehat dan banyak rezeki juga. Terakhir untuk hari ini dari Pendosa. Pesannya, jangan lelah untuk yang halal. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dukungannya. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki berlimpah yang halal dan berkah. Amin. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Beralih ke kota lain, satu monster raksasa yang sedang bertengger di atas gedung tinggi terlihat akan dihadapi oleh satu robot yang dikendalikan oleh Jedats dari dalam. Saat itu ada tim media yang meliput aksi dari Jedats. Jedats berkata, Neo Leader Jedats mulai sekarang akan bertempur dengan monster raksasa. Melalui pertarungan ini, aku akan menyampaikan keberanian menghadapi kesulitan kepada karyawanku. Lalu sambil menyalakan rokoknya, Jedats berkata lagi, Battle Suite original milikku pribadi yang dibuat dengan investasi 200 miliar yen dan juga armor tambahan. Saat itu, AI dari Battle Suite-nya melaporkan bahwa ada 915 karyawannya yang menekan tombol like di video Jedats yang baru akan beraksi itu. Tidak lama dari itu, AI Battle Suite-nya pun memberikan informasi bahwa mode tempur sudah diaktifkan. Jedats berkata, kalau Battle Suite kalian itu mobil sehari-hari biasa, punyaku adalah supercar pesanan khusus. Tidak, lebih tepatnya pesawat ulang-alik. Tapi ternyata tidak lama dari itu, Jedats justru dikalahkan dengan mudah. Battle Suite-nya itu dicengkram erat oleh monster bernama Meat Dumpling yang memiliki level bencana demand. Saat itu, AI dari Battle Suite-nya memberikan peringatan tentang kerusakan Battle Suite-nya yang berbunyi, tidak bisa keluar, mengalami kerusakan parah, harap keluar. Mikrofon komunikasi telah rusak, tidak bisa berbicara, mengalami kerusakan parah, harap keluar. Tapi di tengah-tengah situasi genting itu, AI-nya masih memberikan informasi tentang karyawan Jedats dengan berkata, 4 karyawan menekan tombol like. Setelah itu dia kembali memberikan informasi darurat yang berbunyi, tidak bisa keluar, dan begitu seterusnya. Sementara Jedats sendiri dengan sisa tenaga dan nafasnya berkata, tolong, aku tidak mau mati. Sedangkan anggota timnya hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka dikalahkan. Mereka berkata, Neo Leader tertangkap, kita harus apa? Seseorang berkata, dia sedang diapakan? Seseorang lainnya berkata, tidak terlihat jelas. Lalu seseorang yang tadi berkata lagi, apa sebaiknya kita tolong saja? Tapi seseorang yang lain berkata, Tuan Jedats mengatakan bahwa dia ingin menjadikan ini sebagai panggung tunggalnya. Dia pun mengatakan bahwa dia akan menghubungi kalau butuh bantuan kan? Di tempat lain, Infelsinna pun berhasil dikalahkan oleh monster. Dia mendapatkan luka menganga yang dalam di bagian dadanya. Anggota timnya mencoba meneriaki namanya, tapi sudah tidak ada respon. Mereka berkata, tidak kusangka, kekuatan sakti Tuan Infelsinna tidak mempan. Lalu anggota timnya yang lain berkata, oh iya, monster tadi kemana? Dia pergi tanpa melirik kita sedikit pun. Beberapa dari mereka yang merupakan pengikut kultusnya terlihat sedih. Mereka berkata, jangan tinggalkan kami Tuan Infelsinna. Kemudian seseorang lainnya berkata, mungkin beliau sudah bereinkarnasi ke dunia lain. Seseorang yang lain berkata, apa itu menembus suite-nya? Rekan di sampingnya berkata, serahkan saja monster yang berbahaya pada Neo Leader tipe petarung. Dan saat itu, Neo Leader yang sedang beraksi adalah Metal Bat yang sedang mengayunkan tongkat baseballnya pada salah satu monster di lokasinya. Monster itu pun hancur total mulai dari bagian perutnya hingga kepalanya. Bagian tubuhnya itu pun terhempas berkeping-keping. Dengan ekspresi santainya, Metal Bat menatap kepingan tubuh monster itu. Sementara anggota timnya terkejut melihat aksi dari Metal Bat itu. Mereka berkata, kuat sekali, inikah kekuatan mantan kelas S?
Anggota lainnya berkata, tim kita selain Metal Bat tidak melakukan apapun sama sekali. Seseorang lainnya berkata, ya aku rasa itu artinya hanya ada sedikit pekerjaan untuk kita. Jadi itu tidak masalah. Setelah itu salah satu anggotanya memberitahu Metal Bat bahwa ada Neo Leader yang butuh bantuan. Dia berkata, katanya di sebelah sana ada Neo Leader lain yang sedang kewalahan. Mendengar itu Metal Bat langsung berlari ke sana sambil berkata, ayo kita tolong. Tapi setelah Metal Bat tiba di bawah jembatan layang di persimpangan, dia tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu yang membuatnya heran dan terkejut. Di mana saat itu, dia melihat dua orang yang dia kenal sedang berjalan santai membawa dua orang terluka memasuki sebuah gang di tengah gedung-gedung tinggi. Metal Bat berkata, mereka itu kan, kalau tidak salah bagian dari keamanan. Yang Metal Bat lihat saat itu ternyata adalah Destro dan Elimin yang sedang membawa Jedats dan Invelsinap yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh monster. Metal Bat berkata, apakah dua orang itu selamat? Setelah itu beralih ke tempat lain. Beberapa pahlawan Neo terlihat tumbang di jalanan setelah dikalahkan oleh monster, dan mereka adalah tim dari Blue. Blue sendiri saat itu masih bertarung melawan monster yang mengalahkan timnya. Dia berkata, tidak mungkin semuanya berjalan lancar sejak pertempuran debut kami. Aku jadi sadar kalau mulai sekarang kami perlu banyak belajar. Saat itu, Blue dan timnya sedang menghadapi monster kepiting raksasa bernama Shell King dengan level bencana Demon. Tapi tidak hanya monster itu saja. Di sana ada juga ratusan monster kepiting yang lebih kecil yang membuat anggota tim Blue kewalahan. Lalu Blue yang kesal melompat ke arah Shell King sambil berteriak, berani-beraninya kau pada timku. Lalu Blue bersiap melepaskan pukulan menggunakan kedua kepalan tangannya. Sayangnya, serangan itu ditahan oleh capit keras monster kepiting. Tapi Blue langsung mengubah posisi tangannya yang awalnya mengepal, ini jadi menempelkan telapak tangannya. Setelah itu, dia mengaktifkan kemampuan Battle Suit di tangannya, lalu mendorong telapak tangannya itu. Dan seketika, tangannya seakan-akan menjadi sebuah pedang yang tajam, karena saat itu berhasil memotong capit raksasa monster kepiting itu. Tidak berhenti di situ saja, Blue langsung bersiap melepaskan serangan berikutnya. Kali ini dia mengepalkan kedua tangannya, lalu mengumpulkan energi yang besar di kepalan tangannya itu. Setelah energinya terkumpul sangat banyak, dia langsung melepaskan energi itu kepada monster kepiting yang ada di hadapannya. Energi yang dilepaskan itu terlihat seperti tinju raksasa yang melesat cepat ke arah monster kepiting. Blue menamai serangan itu sebagai tinju meriam. Tidak lama dari itu, ledakan besar pun terjadi yang membuat tubuh monster Shell King hancur berkeping-keping. Tidak hanya dia, ratusan monster kepiting yang lebih kecil yang ternyata bernama Shellfolk yang memiliki level bencana wall pun hancur berkeping-keping terkena ledakan dari tinju meriam Blue. Setelah mengalahkan monster itu sendirian, Blue menghubungi markas dengan berkata, ini Blue menghubungi markas pusat. Monster sudah dibasmi, tapi banyak yang terluka. Ada orang yang sistem pendukung hidup pada Battle Suite-nya masih aktif. Segera kirim tim medis. Yang dihubungi oleh Blue saat itu adalah McCoy yang sebenarnya lokasi keberadaannya bukan ada di markas Neo Heroes, melainkan ada di markas Asosiasi Pahlawan. McCoy berkata, baik, diterima. Kami sudah melihat aksimu melalui kamera lalu lintas. Bagaimana Blue? Apa kesanmu setelah benar-benar bertarung melawan monster? Blue menjawabnya dengan berkata, kelalaian adalah musuh terbesar kita. Sepertinya level Demon mencakup berbagai tingkat kekuatan, bahkan jika kita memiliki kostum sekalipun. Saat itu ucapan Blue terpotong karena ada ledakan besar di gedung di belakangnya. Lalu Blue melaporkannya kepada McCoy dengan berkata, satu monster lagi sudah muncul dan kali ini jauh lebih besar. Aku akan langsung menuju lokasinya sendirian. Dan setelah itu tanpa basa-basi, Blue langsung berlari menuju lokasi monster itu muncul. McCoy berkata, hey Blue, tunggu dulu. Sisa daya Battle Suite-mu sudah hampir habis. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 107.